Bab 197. Kakak pertama ingin berlatih. Sudah menebaknya. Louis Lu juga sudah menebak kalau Hailey Ye mungkin sudah menebaknya. Saat ini, Hailey kembali berkata, tapi aku hanya menebak setengahnya. Setengahnya lagi aku mengetahuinya dari Sally Liu. Dia terdiam sejenak. Di matanya yang indah tiba-tiba muncul ekspresi mengejek. Menatap Louis Lu berkata, jangan kira aku tidak tahu. 2 malam saat kamu pergi mengajar di Universitas Jiangnan itu, Sally Liu berada bersamamu. Louis Lu panik. Kalau seperti ini, Kak Hailey seharusnya sudah tahu perihal dirinya adalah kultivator. Kenyataannya juga memang seperti itu. Setelah melewati pemaksaan galak Hailey Ye, Sally Liu sudah memberitahunya semua yang dia ketahui. Di antaranya termasuk Louis Lu adalah kultivator. Saat baru mengetahui berita ini, Hailey Ye juga sangat terkejut. Jauh sebelumnya dia sudah memiliki tebakan. Louis Lu mungkin adalah seorang pebela diri. Namun dia tidak menyangka. Kecil. Dia terlalu mengecilkan. Louis Lu jelas-jelas adalah seorang kultivator. Sejujurnya sulit dipercaya. Louis Lu berkata, Kak Hailey, apa masih ingat hal yang aku katakan kepadamu di hari pertama kita bertemu? Sekarang tahu aku tidak menipumu bukan? Di hari pertama Louis Lu bertemu dengan Hailey Ye, dia sudah memberitahu Hailey Ye. Di beberapa tahun ini dia berlatih di atas gunung dengan seorang pendeta Tao tua. Hasilnya, Hailey Ye tidak percaya. Masih berkata dia sedang membicarakan cerita silat. Bukankah karena kamu sebentar berkata tinggal 15 tahun di gunung. Sebentar berkata kamu adalah kaisar dewa Louis Lu. Sebenarnya kamu ingin aku percaya kalimat yang mana? Kata Hailey Ye dengan muram. Louis Lu pergi di umur 5 tahun. Sekarang berusia 20 tahun awal. Bila sungguh seperti yang dia katakan, tinggal 15 tahun di atas gunung. Dia memiliki waktu dari mana bisa pergi berperang di perbatasan. Memiliki julukan Kaisar Dewa Louis Lu. Kronologinya tidak meyakinkan. Hailey Ye tentu saja tidak percaya. Yang utama adalah karena dulu Louis Lu merasa tidak perlu membicarakan perihal perang di perbatasan selama 5 tahun. Jadi melompati 5 tahun ini. Tidak disangka Hailey Ye salah paham sampai sekarang. Melihat tatapan kesal Hailey Ye, Louis Lu tersenyum getir berkata, kalau begitu ini salahku. Tentu saja harus menyalahkanmu. Louis Lu, kamu harus ingat sebuah prinsip. Wanita cantik selamanya tidak akan mengaku salah. Kata Hailey Ye mendongakkan dagunya yang putih. Tidak mengaku salah bukan berarti tidak akan melakukan kesalahan. Jari Hailey Ye segera menjewer kupingnya. Louis Lu bergegas menghalanginya. Berkata, kalau begitu Kak Hailey, kalau sekarang aku memberitahumu aku sungguh Kaisar Dewa Louis Lu, kamu percaya atau tidak? Hailey Ye menatap Louis Lu dengan fokus. Beberapa saat kemudian tiba-tiba mengerjapkan mata. Berkata dengan penuh arti, kamu merasa aku tidak akan percaya. Aku percaya. Aku percaya. Hendrik Ye di samping merebut menjawab dengan sangat antusias. Wajah Louis Lu kesal. Memukul belakang kepalanya, kamu percaya apa gunanya? Kamu orang tak berpendirian ini. Pada akhirnya, makan siang di rumah Ari Ouyang. Sangat nyaman. Sikap Ari Ouyang kepada Louis Lu juga berubah 180 derajat. Benar-benar menganggapnya sebagai tuan. Berinisiatif menuangkan teh. Menambahkan nasi dan sayur. Setelah makan dia juga dengan ramah membawa Louis Lu dan yang lainnya berjalan-jalan di taman yang dia bangun di rumahnya. Sore hari. Kembali ke keluarga Ye. Hailey Ye mencari Louis Lu sendirian. Berkata, Louis Lu, karena kamu bisa mengajari Sally Liu berlatih, lebih baik juga mengajariku. Louis Lu melihatnya dengan heran berkata, kenapa?
Apa Kak Hailie sekarang juga tertarik berlatih? Aku dengar Sali Liu berkata sangat menarik. Aku juga ingin mencoba. Dia tidak akan memberitahu Louis Lu pikiran wanita. Seperti saat Sali Liu mencium satu sisi pipi Louis Lu. Dia dengan dominan juga ingin mencium di sisi lain. Adik adalah milik semuanya. Harus adil. Louis Lu berkata, kalau begitu Kak Sali Liu seharusnya juga pernah berkata kepadamu. Beberapa masalah yang ada dalam latihanku bukan. Ya. Hailie mengangguk. Berkata, aku tidak keberatan. Hanya murni penasaran. Ingin mencoba sebenarnya bagaimana perasaan kultivator mengendalikan energi sejati. Kenapa? Kamu tidak bersedia mengajari? Tentu saja bersedia. Tapi di sini adalah rumah keluarga Ye. Banyak gangguan. Kita pergi ke apartemen Liu Jiang. Akhirnya setelah keduanya memberitahu Sander Ye suami istri. Mereka meninggalkan rumah keluarga Ye. Hendrik Ye anak plimplang ini juga ingin mengikuti pergi. Hasilnya ditarik kembali oleh Haze Jiang ke kamar dan dimarahi. Sungguh tidak dapat membaca keadaan. Apartemen Liu Jiang. Hailie Ye sudah memiliki cukup persiapan. Suasana hatinya penuh harap. Louis Lu menusukkan jarum ke titik akupuntur istimewa di tubuhnya. Memasukkan energi sejati. Melancarkan meridian. Langkahnya sama seperti dia pertama kali mengajari Sali Liu berlatih. Selanjutnya tergantung bakat Hailie Ye sendiri. Bagaimanapun sekarang kelihatannya Aurelia Sen seharusnya masih belum dapat mengeluarkan energi sejati. Karena Louis Lu belum merasakan gold core palsu di dalam dantiannya. Hanya ada milik Sali Liu. Hanya saja tidak tahu Hailie Ye perlu waktu berapa lama. Baru bisa mengeluarkan energi sejati. Setelah menjelaskan yang harus dijelaskan. Louis Lu meninggalkan Hailie Ye seorang diri di dalam kamar. Dia duduk di ruang tamu. Saat telapak tangannya menyentuh sofa. Dia tiba-tiba teringat pemandangan Sali Liu merangkak ke sana kemari malam beberapa hari yang lalu. Ingatan itu seperti masih baru. Louis Lu tiba-tiba memiliki sebuah ide nakal. Bila di saat ini memanggil Sali Liu kemari. Tidak tahu akan ada pemandangan seperti apa. Hehe. Langsung melaksanakannya. Louis Lu langsung mengeluarkan ponsel. Mengirimkan sebuah pesan, Kak Sali. Malam ini di apartemen Liu Jiang. Latihan tambahan. Cepat datang. Tidak lama kemudian. Sali Liu menjawab, terakhir kali ketahuan kakak pertama. Menghukumku merenung menghadap tembok. Aku tidak pergi. Jangan takut. Bagaimanapun Kak Hailie 2 hari ini tidak ada di rumah. Kamu diam-diam datang. Dia juga tidak tahu. Kamu bicara seperti ini. Aku teringat. Kemarin pagi-pagi buta kakak pertama menculikmu ke ibu kota provinsi. Sampai sekarang masih belum kembali. Kalian berdua melakukan apa di sana? Inspeksi perusahaan cabang? Atau diam-diam melakukan hal memalukan di belakang kami? Jangan mengungkitnya lagi. Dia bertemu dengan adik kandungnya. Aku kehilangan kasih sayang. Hahaha. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan tertawa di atas penderitaanku. Malam ini kamu melakukannya atau tidak? Lakukan. Tunggu aku di atas ranjang. Bersambung.